Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Jun Buping membunuh Qing Yang dan Jia Kuang, kemudian dirinya mendatangi San Guan. Pada saat ini, Jun Buping, San Guan, Bai Li Longtian, dan Xiao Qing saling memandang. Tiba-tiba, mereka bersujud menghadap Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sui Xian lalu berkata, "Terima kasih atas bantuan kalian. Kalian tidak usah berterima kasih padaku. Kita adalah keluarga dari Sekte Suci Huangfu. Secara alami, aku akan membantu kalian." Tan Yun melangkah maju dan membantu Bai Li Longtian dan Jun Buping untuk berdiri. Xiao Qing, cepat bangunlah. Mu Mengyi mengangkat Xiao Qing dengan kedua tangannya. Mu Mengyi dan Xiao Qing memiliki kesan yang baik satu sama lain. Pada kompetisi 9 divisi, Xiao Qing kalah telak dan dia sangat berterima kasih kepada Mu Mengyi karena tidak membunuhnya saat itu. "Bangunlah, jangan menangis. Para bajingan itu sudah mati." Sui Xian tersenyum sedikit dan membantu San Guan berdiri. Pada saat ini, keempat murid divisi jiwa kuno ini sangat bahagia, terutama Bai Li Longtian dan Jun Buping, karena mereka berdua telah melewati situasi hidup dan mati, serta cinta keduanya diterima oleh Xiao Qing dan San Guan. Dalam keadaan kritis, Xiao Qing dan San Guan mengakui bahwa mereka menyukai kedua pria itu. "Jangan bergerak, biarkan aku melihat luka kalian." Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti empat murid divisi jiwa kuno itu. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik napas lega. Untungnya, San Guan, Xiao Qing, dan Jun Buping tidak mengalami luka fatal. Hanya Bai Li Longtian yang terluka parah dan lengannya terputus. Xiao Qing memegang Bai Li Longtian dengan sedih dan berkata, "Longtian, apa yang harus kita lakukan? Di antara kita tidak ada yang bisa menyembuhkan lenganmu." Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menyembuhkan tangan Bai Li Longtian yang terputus." Xiao Qing menatap Tan Yun dengan penuh harapan dan berkata, "Tan Yun, apakah kamu benar-benar tahu teknik penyembuhan?" Tan Yun berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji akan menyambungkan lengan Bai Li Longtian kembali." Tan Yun memandang Jun Buping dan San Guan, lalu berkata, "Kalian bersama Mu Mengyi dan Xian, uruslah mayat para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Setelah aku menghubungkan lengan Bai Li Longtian, aku akan mengatakan sesuatu pada kalian." Jun Buping, San Guan, Sui Xian, dan Mu Mengyi segera mengambil barang berharga milik para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Setelah itu, mereka membuat lubang dan melemparkan lebih dari 800 mayat ke dalam lubang. Tan Yun pergi ke hutan sebentar dan kembali dengan membawa 2 ramuan berwarna merah. Xiao Qing tampak kebingungan dan berkata, "Tan Yun, ramuan apa yang ada di tanganmu?" Semua orang menatap Tan Yun dengan kebingungan. Ini adalah 2 tanaman penguat tulang berusia 600 tahun, berguna untuk menggabungkan tulang serta memulihkan daging dan darah. Efek pemulihannya sedikit lambat, setidaknya 4 bulan dan paling cepat 3 bulan untuk menggabungkan lengan Bai Li Longtian yang terputus. Mendengarkan itu, Xiao Qing sangat bahagia dan berkata, "Apakah itu benar-benar bisa menyambungkan lengan Bai Li Longtian?" "Tentu saja itu benar." Tan Yun tersenyum dan meminta Bai Li Longtian untuk duduk. Kemudian, Tan Yun memegang lengan Bai Li Longtian yang terputus dan menyambungkan ke tubuh Bai Li Longtian. 2 ramuan penguat tulang naik ke udara, berubah menjadi bubuk merah dan melayang di udara.
Tan Yun melambaikan tangannya, dan bubuk itu mengalir ke lengan Bai Li Longtian yang patah seperti air. Kemudian Tan Yun meminta kain pada Xiao Qing untuk membungkus lengan Bai Li Longtian. Tan Yun berkata, "Xiao Qing, kamu peganglah lengan Bai Li Longtian terlebih dahulu untuk sementara waktu. Setelah itu, biarkan dia berbaring." "Baiklah," kata Xiao Qing. Bai Li Longtian berkata dengan penuh terima kasih. "Tan Yun, bisakah aku memanggilmu sebagai senior Tan Yun di masa depan?" "Tentu saja," kata Tan Yun sambil tersenyum. Setelah itu, Tan Yun memimpin untuk memasuki jurang pemakaman dewa sejauh 10 kaki dan menggali rumah gua seluas 30 meter persegi di sisi kiri dinding batu. Setelah Xiao Qing membantu Bai Li Longtian berbaring di tanah, dia bersandar padanya, memandang Bai Li Longtian dan berkata, "Kamu terluka saat ini. Mengapa kamu tertawa?" Bai Li Longtian memegang tangan Xiao Qing dengan erat dan berkata dengan bahagia, "Xiao Qing, aku telah menunggu jawabanmu terlalu lama." Xiao Qing tersenyum malu saat ini. Di sisi lain, ada San Guan dan Jun Buping yang saling memandang dengan penuh kasih sayang. Sui Zian berkata, "Kalian ini bermesra-mesraan seperti itu di depan kami." Mu Mengyi melirik Sui Zian di sampingnya dan berkata, "Zian, kamu banyak bicara." Tan Yun berkata, "Bai Li Longtian, bagaimana dengan murid divisi jiwa kuno lainnya?" Mendengarkan hal itu, Bai Li Longtian menjadi sedih dan berkata, "Senior Tan, semua token identitas murid divisi jiwa kuno sudah rusak. Hanya tersisa aku, Jun Buping, Xiao Qing, dan San Guan. 106 orang lainnya sudah mati. Dalam uji coba ini, para murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi tidak akan pernah berhenti sebelum para murid sekte suci Huangfu semuanya binasa." Saat kami menuju jurang pemakaman dewa, kami melihat mayat murid divisi lainnya. Di antara mereka, kami hanya melihat sedikit murid divisi pil yang mati, dan paling banyak murid divisi 5 jiwa. Mungkin mereka disergap dalam perjalanan menuju ke jurang pemakaman dewa. Aku khawatir lebih dari 500 orang sudah mati. Uji coba baru dimulai 2 bulan yang lalu, tetapi sudah seperti itu. Sui Zian yang mendengarkan bahwa murid divisi 5 jiwa banyak yang mati membuatnya menjadi sedih. Bai Li Longtian berkata, "Senior Tan, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan memasuki jurang pemakaman dewa untuk mencari harta karun?" Tan Yun dipenuhi niat membunuh dan berkata, "Tujuan uji coba ini adalah untuk mencari harta karun. Tetapi sebelum mencari harta karun, aku akan melenyapkan semua musuh." Tan Yun memandang Xiao Qing, San Guan, dan Jun Buping, lalu berkata, "Xian dan Meng Yi akan menyergap di gerbang masuk. Kalian masih terluka, istirahatlah di sini. Jika ada monster yang mengancam hidup kalian, kalian panggillah kami." Setelah itu, Tan Yun ingin membawa Mu Mengyi dan Sui Zian keluar gua. Sebelum Tan Yun keluar gua, dirinya mengembalikan senjata milik murid divisi jiwa kuno yang telah diambil oleh musuh. Jun Buping berkata, "Senior Tan, tunggu dulu, aku ingin ikut." San Guan berkata, "Aku juga ingin pergi. Aku ingin membalaskan dendam para murid divisi jiwa kuno yang mati." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Jika kalian ingin ikut, ikuti semua perintah dariku." Jun Buping berkata, "Senior Tan, kamu menyelamatkan hidup kami. Tentu saja kami akan mengikuti perintahmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang penting. Aku tidak akan menyelamatkan murid divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, dan divisi jiwa binatang." Setelah mendengarkan hal itu, San Guan segera berkata,
Baiklah, aku setuju. Jun Buping mengangguk dan berkata, Senior Tan, para murid divisi jiwa suci, divisi jiwa binatang, dan divisi 5 jiwa, semuanya ingin membunuhmu saat kompetisi 9 divisi. Kamu adalah penyelamat kami. Tentunya kami akan mengikuti perintahmu. Pada saat ini, Bailey Longtian berbaring di tanah, menatap Tanyun dan berkata, jika hari ini tidak ada Senior Tan, Senior Suezian, dan Senior Mumengi, kami pasti sudah mati. Tanyun memandang Jun Buping dan San Guan lalu berkata, mari kita bergerak. Setelah itu, Tanyun, Mumengi, Suezian, San Guan, dan Jun Buping keluar dari gua dan muncul di gerbang jurang pemakaman dewa. Gerbang jurang pemakaman dewa lebarnya 20 mil dan terletak di antara puncak gunung yang menjulang tinggi. Gerbang masuk dipenuhi dengan kabut hitam. Itu membuat kesan yang menakutkan. Tanyun berkata, kita akan menyergap musuh di sini. Mumengi dan ketiga orang lainnya berkata serempak. Baiklah, Tanyun memilih lokasi penyergapan yang sangat strategis. Itu karena jika musuh yang berada di luar gerbang tidak akan bisa melihat Tanyun, sedangkan Tanyun dapat melihat musuh yang berada di luar gerbang. Jun Buping berkata, Senior Tan, kamu yang bertanggung jawab mengamati musuh di luar gerbang. San Guan dan aku akan mengamati bagian belakang untuk mencegah monster menyerang. Biarkan singa naga emas yang mengambil tugasmu. Singa naga emas keluar dari jubah Tanyun dan menjaga bagian belakang. Pada saat yang sama, di sisi barat gerbang jurang pemakaman dewa, Li Maoxin, salah satu dari 3 wanita cantik dari Sekte Abadi berkata, Tuan muda, ada sesuatu yang terjadi. Token identitas King Yang dan 425 murid Sekte Abadi baru saja rusak. Apa yang kamu bicarakan? Kata Ruyan Chen sambil menatap Li Maoxin dengan marah. Ruyan Chen segera menuju gua Nanggung Yukin di ujung lembah. Li Maoxin, Pan Han King, dan Go Biyun dengan cepat mengenakan pakaian mereka dan mengikuti Ruyan Chen. Ruyan Chen menatap 4 orang yang menjaga gua Nanggung Yukin dan berkata, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan gadis suci. Tolong izinkan aku menemuinya. Jiang Ro berkata, Tuan muda Ruyan, kami juga mencari Senior Nanggung Yukin. Dia meninggalkan lembah ini 3 hari yang lalu dan belum kembali. Tuan muda Ruyan, lebih dari 400 murid Istana Jiwa Ilahi yang berjaga di gerbang jurang pemakaman dewa semuanya telah mati. Setelah mendengarkan hal itu, Ruyan Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, murid Sekte Abadi yang berada di sana juga mati. Tolong beritahu aku jika gadis suci sudah kembali. Setelah itu, Ruyan Chen kembali ke gua bersama 3 wanitanya. Li Maoxin mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, saudara King Yang adalah murid terkuat di gerbang dalam Sekte Abadi. Selain itu, ada Yuan Silang dan Jia Kuang yang berada di sana. Mereka bertiga adalah murid kuat dari Sekte Abadi. Bagaimana mereka bisa terbunuh? Selain itu, 800 murid gabungan dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi semuanya mati di waktu yang bersamaan. Pasti itu bukan ulah murid Sekte Suci Huangfu. Setelah mendengarkan hal itu, Ruyan Chen mengerutkan kening dan memandang Pan Han King dan Go Biyun, lalu berkata, bagaimana menurut kalian berdua? Pan Han King berkata dengan jujur, Tuan muda, aku juga tidak yakin jika murid Sekte Suci Huangfu yang membunuh King Yang dan juga lainnya. 800 orang tewas secara bersamaan. Aku pikir itu karena monster kuat yang muncul dari jurang pemakaman dewa. Guo Biyun berkata, Tuan muda, aku ingin pergi ke gerbang jurang pemakaman dewa dan mencari tahu apa yang terjadi.
Ruyan Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu mengambil risiko. Kamu carilah Cui Fan dan suruh dia mencari tahu apa yang terjadi. Jika dia sudah mengetahui apa yang terjadi di gerbang jurang pemakaman dewa, segera laporkan padaku. Aku adalah calon pewaris kepala sekte abadi. Aku tidak akan pernah mengambil risiko ke sana. Tentu saja, kalian bertiga adalah wanitaku. Aku tidak ingin kalian mengalami sesuatu. Biarkan murid sekte abadi yang lain mengurusi murid sekte suci Huangfu. Tujuanku adalah memasuki jurang pemakaman dewa dan mencari harta karun." Guo Biyun melangkah maju dan mencium Ruyan Chen, lalu berkata, "Wanita ini mematuhi perintahmu. Aku akan mencari Cui Fan sekarang ini." Guo Biyun meninggalkan gua dan memerintahkan beberapa murid untuk menyampaikan hal yang telah Ruyan Chen perintahkan kepada Cui Fan. 7 hari kemudian, di rawa 3 juta mil jauhnya dari jurang pemakaman dewa, ada lebih dari 200 mayat. Di antara mayat itu, 80 murid dari divisi jiwa suci dan lebih dari 50 murid dari divisi jimat sekte suci Huangfu. Mayat lainnya berasal dari sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Pada saat ini, ada 2 perahu roh di atas rawa. Di perahu roh yang berada di belakang, ada Cui Fan yang sedang berkata, "Kalian orang-orang sialan dari sekte suci Huangfu tidak akan dapat melarikan diri. Aku akan membunuh kalian semua." Di belakang Cui Fan, lebih dari 400 murid sekte abadi berkata serempak, "Kalian hanyalah semut yang akan mati di tempat ini." Di perahu roh satunya, ada 30 murid sekte suci Huangfu yang terluka. Di antara mereka, ada 19 murid divisi jiwa suci yang dipimpin oleh Ken Xinyi dan 11 murid divisi jimat yang dipimpin oleh Huangfu Tingfeng. Ken Xinyi terluka parah dan terlihat bekas luka tusukan pedang di dadanya. Huangfu Tingfeng juga terluka parah, tubuhnya dipenuhi luka sayatan. Para murid berkata, "Senior Tingfeng, apa yang harus kita lakukan?" Huangfu Tingfeng berkata, "Kalian diamlah." Setelah itu, Huangfu Tingfeng mendekat pada Ken Xinyi dan berkata, "Kamu terluka sangat parah, istirahatlah." Ken Xinyi berkata, "Saudara Huangfu Tingfeng, aku pikir aku tidak akan selamat." Huangfu Tingfeng berkata, "Jangan pikirkan itu. Kamu akan baik-baik saja. Cepat pulihkan lukamu. Aku akan mengurus sisanya." Ken Xinyi berkata, "Saudara Huangfu Tingfeng, awalnya murid divisi jiwa suci ada 110 orang dan hanya tersisa ini. Aku harap setelah kematianku, kamu dapat membawa sisa murid divisi jiwa suci kembali hidup-hidup." Mendengarkan hal itu, Huangfu Tingfeng berkata, "Baiklah, aku akan berjanji." "Terima kasih." Setelah itu, Ken Xinyi berkata lagi, "Guru, maafkan aku yang belum bisa menuntaskan tugas untuk membunuh Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sui Xian." Mendengarkan kata-kata Ken Xinyi, Huangfu Tingfeng tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Huangfu Tingfeng berkata, "Kita akan menuju ke jurang pemakaman dewa." 28 orang berkata serempak, "Senior Huangfu Tingfeng, kami akan mengikutimu." Di sisi lain, Cui Fan berkata, "1 jam yang lalu, Tuan Muda menyuruhku untuk menyelidiki apa yang terjadi di gerbang jurang pemakaman dewa. Sepertinya rombongan murid sekte suci Huangfu ini juga akan pergi ke sana. Ini sangat tepat dengan tujuanku." Pada saat yang sama, di sisi timur laut dari gerbang jurang pemakaman dewa, Luren memimpin 48 murid divisi angin dan guntur dan meratakan musuh yang mereka temui. Hanya 1 murid dari divisi angin dan guntur yang mati karena dibunuh oleh monster. Para murid divisi angin dan guntur berkata, "Senior Luren, kamu perkasa.
Senior Luren, kamu sangat kuat. Luren tersenyum malu saat mendengarkan kata-kata itu. Pada saat ini, ada suara yang terdengar di langit. Kamu hanya membunuh murid lemah dari sekteku. Aku akan menunjukkan seberapa kuat murid sekte abadi. Di langit, seorang pria membuka sebuah gulungan. Saat gulungan itu dibuka, cahaya hitam kematian sebesar gunung keluar dan melesat ke arah Luren dan yang lainnya. Sebelum cahaya hitam itu sampai, Luren merasakan aura yang sangat kuat. Tubuh gemuk Luren tiba-tiba jatuh ke tanah. Cincin Keangkun milik Luren menyala dan muncul sebuah prauro. Setelah menaiki prauro, Luren melihat ke belakang dan berteriak, "Tidak, kalian jangan mati!" Para murid berkata, "Senior Luren, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Senior Luren, kamu larilah." Luren di prauro melihat pemandangan yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Cahaya hitam kematian sebesar gunung itu menghantam semua murid divisi jiwa angin dan guntur. Pria dari sekte abadi itu menaiki pedang terbang dan melesat ke arah Luren sambil berkata, "Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan lolos dariku." Orang ini bernama Toubajin, murid peringkat ke-6 dari gerbang dalam sekte abadi. Pada saat yang sama, Toubajin juga merupakan cucu dari seorang leluhur sekte abadi. Leluhur itu sangat menyayangi Toubajin. Meskipun leluhur itu tahu orang di ranah alam jiwa janin hanya bisa menggunakan 30% kekuatan dari senjata suci tingkat rendah, tetapi leluhur itu masih memberikan Toubajin senjata suci tingkat rendah untuk melindungi dirinya dari musuh. Pada saat ini, Toubajin menatap Luren dengan penuh niat membunuh. Ini seperti seekor singa yang sedang mengincar mangsanya. Toubajin berkata, "Babi gemuk, lihatlah, semua temanmu sudah mati." Luren berkata, "Kamu orang bodoh, siapa namamu?" Meskipun Luren banyak bicara, tetapi hatinya penuh dengan kebaikan. Luren sangat sedih saat menyaksikan teman-temannya terbunuh. Toubajin berkata, "Kamu akan mati hari ini, jadi kamu tidak layak mengetahui namaku." Cincin Keangkun Toubajin menyala dan prauro keluar. Melihat itu, Luren buru-buru mengarahkan prauro harta karun tingkat atas menuju jurang pemakaman dewa. Toubajin menaiki prauro dan mengejar Luren. Kecepatan Toubajin saat ini mencapai 500.000 mil per hari. Dirinya bisa mencapai 600.000 mil per hari. Tetapi itu akan membuat Toubajin susah mengendalikan prauro miliknya. Toubajin merasa kesal karena dirinya tidak dapat mendekati prauro milik Luren. 2 hari kemudian, di gerbang jurang pemakaman dewa, Suezian merasa sedih dan berkata, "Kakak ipar, sudah 9 hari dan tidak ada orang yang terlihat. Aku benar-benar ingin pergi mencari murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi, lalu membalaskan dendam murid divisi 5 jiwa yang sudah mati." Suezian tahu bahwa Tanyun tidak peduli dengan para murid divisi 5 jiwa. Tetapi bagaimanapun juga, Suezian adalah murid divisi 5 jiwa. Suezian merasa sedih ketika memikirkan teman-temannya yang sudah mati. Ketika Tanyun hendak menjawab, tiba-tiba San Guan berkata, "Seseorang datang di langit dari sebelah kiri." Tanyun dan yang lainnya melihat 2 prauro, satu di depan dan satu di belakang. Tanyun melihat prauro yang berada di depan sudah rusak seperti terkena serangan. Pada saat ini, di prauro yang rusak, Luren penuh dengan keringat dan keputusasaan memenuhi hatinya. Karena dalam 2 hari terakhir,
Toubajin mengendarai perahu roh untuk mengejar dirinya sambil melakukan berbagai serangan. Luren berkata dengan marah, "Orang sialan, jika kamu tidak punya senjata yang kuat, pisauku ini sudah menebas tubuhmu." Toubajin berkata, "Aku akan menangkapmu dan merobek mulutmu, lalu membunuhmu." Toubajin melambaikan tangan kanannya ke arah depan, dan tiba-tiba kuali besar yang memiliki 7 warna keluar. Kuali itu mengeluarkan gelombang suara yang melesat menuju Luren. Tiba-tiba Luren mengalami sakit kepala dan rasa pusing yang sangat kuat. Darah mengalir dari telinga, hidung, dan mata Luren. Dengan kesadaran yang lemah, Luren mengendarai perahu roh menuju jurang pemakaman dewa. "Babi gemuk, kemana kamu akan melarikan diri?" Toubajin mendorong tangan kanannya ke udara, dan segera kuali 7 warna itu melesat dan menabrak perahu roh milik Luren. Perahu roh milik Luren meledak dan dirinya jatuh ke bawah. Toubajin melompat turun dari perahu roh, memegang pedangnya dan melesatkan cahaya pedang ke arah Luren. Pada saat ini, Tanyun melesat ke arah Luren dan tangan kirinya mengeluarkan api Es Hongmeng setinggi 6 kaki menuju Toubajin.